Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel saya di SDT ya, Salam Dua Taring. Di video kali ini atau di konten kali ini kita bakal bahas ular golongan Viper nih teman-teman. Biasanya Viper ini ditemukan di Sumatera ya. Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi sampai ke mana ya? Saya lupa, tapi pada intinya ular itu ditemukannya pasti di sana. Untuk di Pulau Jawa Barat, Jawa itu tidak ada teman-teman. Seperti ini ularnya. Kameramen boleh mendekat, bisa kita lihatnya. Tuh, keren bukan teman-teman? Ya. Ini betinanya nih teman-teman ya. Ini betinanya nih. Untuk yang jantannya seperti ini teman-teman. Nah, ini jantannya. Tuh, keren ya. Nah, si ular hijau kepala segitiga. Di sini ada betinanya dan ini jantannya. Kok bawa dua sih bang ularnya? Supaya apa? Supaya kita bisa melihat nih ciri fisik antar si betina dan si jantannya. Oh iya, ular ini adalah ular Tropedolimus wagleri atau biasa yang disebut juga dengan bandotan candi, biasanya disebutnya, atau ular punai. Itu bahasa sebutan orang mana ya kalau nggak salah. Ular punai. Kenapa disebut ular punai? Karena di alamnya pun dia memakan burung-burung punai ini teman-teman. Kalau di Sumatera ya. Terus kalau orang Medan, ular cinta manis ya. Kalau nggak salah nih teman-teman. Kalau salah bisa dikoreksi ya. Bisa kita lihat nih. Wow, keren loh teman-teman. Kita masuk ke pengenalan fisik ya. Ular ini ular hijau. Panjang dari tubuh ular ini rata-rata bisa mencapai 1 meter, dari 70 sampai 1 meter. Untuk ular yang saya pegang ini adalah jantannya. Jantannya biasanya berkisaran sampai 20 sampai 30 cm aja teman-teman. Cukup kecil jantannya. Betinanya justru lebih besar biasanya nih. Tuh bisa lihat nih. Oh ya, jangan lakukan ini di rumah ya. Sebisa mungkin jika kalian bertemu di alam, kalian harus menggunakan hook atau kayu lah. Karena ular ini jenis ular yang berbisa teman-teman. Tuh, ciri fisiknya nih. Ya. Di bagian ekornya ada berwarna kemerahan atau kecoklatan gelap nih di ujung ekornya. Nih, ini yang jantan nih. Sama yang betina pun sama, pada intinya sama. Sorry. Susah Nah, nih. Untuk yang betinanya kecoklatan, bahkan hitam kegelapan ya, coklat kegelapan lah. Tuh, bisa dilihat teman-teman tuh, bagian ujung ekornya nih. Nah, mau kemana nih Bin? Mundur. Tropedolimus wagleri nih, berwagleri teman-teman. Kita tutup dulu deh. Ini malah pada mau kabur nih. Ular ini bisa ditemukan di dekat perairan sungai-sungai ya teman-teman. Kebiasaan ular ini adalah dia aktif di malam hari, di mana dia akan memakan atau memangsa burung-burung yang bertengger di atas pohon. Karena begini, ketika malam burung itu penglihatannya agak kurang. Nah, si ular ini ya, si wagleri ini dia sangat aktif pada malam hari. Jadi sensor panas dia aktif, dia mencari makan atau mangsanya pada malam hari. Ketika si burung tadi lagi tidur, dia akan langsung menyergap teman-teman. Memang ular ini jika ditemukan di alamnya langsung, dia tidak seagresif yang kita pikirkan. Dia tidak seagresif ular poros, dia tidak seagresif ular-ular yang lain.
yang di darat ya, yang di terestrial. Justru ular viper ini rata-rata sifatnya pasif atau diam saja. Diam bukan berarti dia tidak menggigit. Diam ketika kita mendekati dia, dia akan langsung memberikan apa ya? Memberikan suatu ini serangan yang sangat cepat nih teman-teman. Tuh keren nih. Ini jantannya teman-teman. Jantannya lebih kecil daripada betinanya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ini betinanya dan ini jantannya. Untuk perkembangbiakan dia ya, perkembangbiakannya, dia berkembang biak. Ini rata-rata umumnya viper ya. Umumnya viper yang saya tahu dari bulan Mei sampai April dia akan kawin. Untuk jenis ular ini dia itu adalah ovovivipar, di mana dia bisa mengeluarkan 10 sampai 15 anak mungkin. Anaknya masih kecil-kecil teman-teman ya, paling 10 cm, 15 cm, kecil-kecil banget. Warna dari si betina ya, ketimbang si jantan yang bisa kita lihat di sini. Warna dari si betina itu lebih banyak atau corak-coraknya bercaknya lebih banyak lah ketimbang jantan. Kalau jantannya begini aja, sampai gede pun ya gini aja ya. Beda dengan betinanya. Betinanya tadi banyak bercaknya. Semakin dia besar, bercak-bercak tadi malah semakin oke lah. Bahkan ada yang isinya nambah warna hitam, ada yang nambah warna kebiru-biruan dikit. Tuh. Tergantung letak di mana dia ditemukannya. Ular yang betina ini bisa besar mencapai 80 cm. Saya pernah soalnya saya ngekip dulu sampai 80 cm. Gini teman-teman, Waggler ini termasuk yang susah-susah gampang untuk dipelihara menurut saya. Kenapa? Dia membutuhkan yang namanya dia kan arboreal ya, tempat tangkringan satu ya. Yang kedua ventilasi kandang. Ventilasi kandang itu harus bagus, jangan rapat banget ya. Untuk makannya pun bener-bener lama banget, karena dia kan jenis ular arboreal yang dimana dia hanya diam saja menunggu mangsa datang ya. Dia tipe penyergap, bukan seperti ular sanca yang berkelana, bukan. Nah, jadi ketika dia memakan mangsanya, dia sangat lama untuk memprosesnya. Contoh ini kita udah kasih makan ular sanca, ular si Waggler ini dengan tikus nih, bisa dilihat kan? Ada yang kejendol di sini nih. Nah, ini tikusnya tadi kita udah tes makan dia ya. Kita udah tes makan dia dan dia mau ternyata makan tikus, karena memang makanannya di alam itu satu burung-burung kecil ya. Entah itu burung emprit, burung gereja, burung punai, pokoknya burung-burung kecil yang ada di pohon itu dimakan sama dia. Yang kedua bisa tikus ya, makanan utamanya nih tikus, burung tikus. Kalau misalkan dia tidak menjumpai si burung atau tikus tersebut, dia bisa kadal, dia bisa kodok. Saya pernah lihat dia makan kodok kok. Tuh. Ini salah satu ular yang susah-susah gampang sih menurut saya untuk dikip. Jadi gitu ya teman-teman, persebarannya di daerah Sumatera itu lumayan cukup banyak. Tapi untuk di Jawa Barat, di Pulau Jawa itu agak susah, bahkan tidak ada. Karena persebarannya bukan di sini. Di persebarannya pun di Palembang itu banyak. Ya, dimana dia tidak jauh dari air teman-teman. Sungai-sungai kecil lah, hutan-hutan bakau, dia hidupnya di sana nih. Ini pun sebenarnya ular ini masih terbilang cukup kecil atau juvenil ya. Tuh. Nah, ini saya dapat dari salah satu teman saya. Teman saya juga breeder, dia juga senang dengan Viper Hidayah.
Dia kan jenis golongan Viper nih, dia senang tuh, jadi dia ngebreed. Alhasil ini saya dapat sepasang nih dari dia. Ya udahlah, saya ambil, saya tarik, saya jadikan konten untuk edukasi buat teman-teman tuh. Jika kalian bertemu di alam, jangan sekali-sekali dipegang, karena jenis bisa ular ini itu belum ada anti bisanya di Indonesia, teman-teman ya. Si ular apa, wader ini belum ada nih anti bisanya nih. Tuh. Ciri-ciri fisiknya bisa dilihat tuh, kepalanya segitiga tuh, lihat bisa, kepala segitiga dengan badannya agak buntet sih menurut saya. Rata-rata Viper sih begitu, rata-rata badannya buntet ya. Oh, keren ya. Ini kenapa saya pisahin dari si jantannya? Tadinya disatuin sih teman-teman, tadinya disatuin. Kenapa saya pisahin dari jantannya? Si jantan ini nggak kebagian makan, atau makanannya direbut terus oleh si betina. Tuh, betinanya ngerebut terus makanan jantannya. Alhasil si jantan saya pisahin. Ya. Tapi nanti kalau ketika dia sudah beranjak dewasa semua lah, yang ini kan kemungkinan di 40 cm atau di 50 cm saya akan gabungkan lagi ini keduanya. Saya akan coba untuk ngebreed, insya Allah mudah-mudahan berhasil nih teman-teman. Saya ngebreed ini si wader, nanti saya akan upgrade lagi nih kandangnya kalau udah gede, jadi kita ngeliatnya juga enak lah. Tuh. Settingan kandangnya kayak gini aja teman-teman tuh. Pokoknya intinya ada water dish, ada apa, substrat atau serat ini di bawah sini. Bebas kalian bisa pakai kokopit, kokohas. Terus ada batang kayu juga untuk bertengger dia karena dia ular arboreal. Nah, kalau misalkan belakang ini ya ini tambahan aja sih makanya biar menarik aja dilihat. Kalau jantan ya kenapa begini aja ya, karena lagi dipisahin aja teman-teman, lagi dipisahin tuh. Cuma begini aja, ala kadar aja nih kandangnya. Cuma pakai pasir malang sama ranting kayu sama water dish udah selesai. Ular yang cukup unik sih menurut saya. Di apa ya? Di kelasan ular-ular pencinta penghobis reptil ya, khususnya ular Viper. Ini jadi salah satu primadona lah. Karena warnanya yang cantik dan menarik. Wagleri, Tropidolemus wagleri. Dengan size dia yang bisa mencapai 80-90 cm untuk betinanya ya. Dan itu warnanya keren banget teman-teman. Oh ya, saya akan kasih cuplikan nih ketika dia makan tikus putih yang tadi saya kasih ya. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi gitu tuh cuplikan ya sedikit sih saya videoin. Itu gambaran aja ketika dia makan tikus putih. Ketika dia udah gede kan tadi saya bilang itu warnanya keren banget nih, kayak gini nih cuplikannya tuh. Itu warnanya keren banget teman-teman nih. Dan bayinya si babynya, cuplikan makanannya itu kayak gini. Seperti itu. Makanan ketika dia kecil makanannya bisa dikasih cicak atau pincis. Nah, ular yang tadi kalian lihat yang masih kecil tadi itu baru brojol teman-teman, atau baru shedding sekitar satu kali shedding itu ganti kulit ya teman-teman, kalau yang belum tahu. Nah, ini buat memperindah yang ini, kasihan nih yang ini bagus banget nih ya, kandangnya bagus banget yang ini. Ada apa tambahan ininya. Ini biar dia juga sama lah ya, kita kasih juga nih. Nah, jadi saya ada sisaan sedikit banget, siapa tahu bisa masuk dan pas buat dia, biar sama aja sih teman-teman tuh, biar menarik lah dilihatnya. Oke.
Dari sini bisa kita kasih double tip biar dia nempel. Oke. Oke, jadi kayaknya sekian dulu nih video kali ini tentang si ular Strophidolemus wagleri ini. Bila ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Kalau misalkan ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan atau gimana cara saya menyampaikannya salah, itu saya minta mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga video saya. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.